Lifestyle Podcast, powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me, Franz. And Eric Glimas. And ladies and gentlemen, langsung aja, the one and only Gandhi Fernando. Yeay, Gandhi Halo, Fernando. halo. Seneng banget loh. Luar biasa, thank you banget. Aku hari lagi ini udah datang. kayak wow, kayak masih memproses ini semua, betapa kerennya kalian mempersiapkan ini semua. Wow, thank you terima juga. kasih. Berasa lagi syuting di studio di benar-benar kayak di stasiun TV gitu. Wah. Karena Bukan stasiun rel kereta api ya, bukan ya. Karena bintang tamunya kan langsung Gandhi Fernando gitu Betul, kan. kece nih. Res gak Iya. sih? Enggak dong, kita anti Res nih peres. kayaknya. Oh, anti peres ya. Anti peres. Oke. Oke, Gandhi, thank you banget hari ini udah menyempatkan banget, waktu ya untuk bisa hadir di podcast kita. Dengan senang hati dong. Nah, senang banget hari ini kita berdua bisa ngobrol langsung sama Masa sih? Gandhi in person ya kan, dengan konten terbaru ya kan, dengan podcast Paradigm Fitness. Nah, jadi Gandhi ini kan punya background sebagai actor. Yes. Dan produser. Iya benar, actor dan kan? produser film Terus juga. udah gitu lulusan dari LA. Lenteng Agung. Dari Los Angeles, lulusan Dari LA ya? Dari sana. Udah gitu juga segitu balik ke Indo nih, Yes. langsung menjadi aktor dan memproduseri film The Right One. Ya kan langsung bareng sama artis-artis The Jeger gitu. Pokoknya setiap tahun ada lah gitu film-filmnya Tuyul dan lain-lain gitu. Iya. Nah, apa yang menjadi inspirasinya Gandhi? Siapa yang menjadi inspirasinya Gandhi? Jadi itu dari dulu memang aku udah suka banget sama film. Aku kalau nonton film itu kayak membayangkan, kayaknya seru gak sih kalau misalkan kita tuh kayak lagi di dalam kapal laut, itu kapal lautnya mau tenggelam gitu kan di lautan es gitu kan. Kayaknya pengen ngeliat diri gue tuh kayak seseru itu, apa jadi superhero misalkan jadi salah satu karakter X-Men gitu. Nah gue tuh suka berimajinasi sampai ke sana gitu dan medium film itu adalah salah satu jembatan menuju itu gitu loh. Bisa membayangkan diri gue tuh melakukan berbagai hal. Dan menurut gue tuh kayak bisa, itu sebuah pekerjaan yang kayaknya gak akan pernah bosan deh. Karena selalu beda-beda terus kayak gitu. Karena lu bisa creating terus something new yang bisa Betul. di-offer untuk ditonton. Makanya gue akhirnya sekolah perfilman. Gue pengen tadinya kan acting. Ya. Tapi bokap gue bilang kan kamu udah nyoba sinetron, udah apa segala macam di mana di Indonesia, kenapa pas kamu ke kuliah kenapa nggak kamu kuliah filmmaking aja? Ya udah akhirnya aku kuliah filmmaking. Aku pertama ngambil di New York Film Academy, tapi yang di cabang LA. Abis 2 tahun aku transfer ke UCLA. Jadi aku lulusnya itu Business and Management of Entertainment sama Producing. Wow. Gitu. Tapi aku ngambil kelas-kelas acting juga. Cuma kelas acting aku tuh tidak yang bersertifikasi di kuliahan gitu, tapi lebih workshop. Okay. Jadi aku pergi ke workshop mana, aku pergi ke tempat pelatihan acting di mana, aku ngambil di situ, aku ngambil di sana gitu. Jadi aku ngambil di mana-mana gitu. Sambil aku nyoba casting di sana gitu dan networking di sana seperti itu. Baru akhirnya pulang ke Indonesia. Tapi gak langsung bikin film, Franz. Jadi aku main sinetron dulu, naga-nagaan, silat-silatan gitu. Terus tiba-tiba bokap gue negor gue gitu. Lu udah gue sekolah mahal-mahalin di Amrik, lu pulang-pulang lu syuting sinetron begituan. Dia bilang, ngapain lu kuliah jauh-jauh di Amrik kayak gitu. Terus gue mikir-mikir, iya juga ya kayak gitu. Maksudnya, why gitu. Nah, justru di Amrik tuh gak ada naga loh. Ada dong, Game of Thrones kan. Cuma kan naga-naga di sini kan agak ajaib ya. Naganya kan beda, unik gitu Iya, kan. di sini unik Naga-naga gitu, kebudayaan gitu kan. Nah, terus habis itu tuh kan lupa gue di mana. Oke, habis itu akhirnya I'm very blessed, bokap gue itu dapat investor. Salah satunya bokap gue juga. Jadi kayak oke, kita kasih budget sekian, kamu bikin film. Ya udah gue bikin film, beberapa skenario yang udah gue kerjakan saat gue kuliah dulu tuh gue tinggal jadiin di Indonesia aja. Tapi The Right One itu udah terlanjur memang totally bahasa Inggris. Udah jadi skenario dan gue ubah lokasinya di Bali dan karakter-karakter itu ekspatriat. Nah itu film pertama gue bersama Tara Basro sebagai pemeran utama waktu itu dan totally in English. Gak ada satupun bahasa Indonesia di situ. Iya sih keren, itu sih keren sih. Betul. Nah nanti rencananya akan ada nih gak sih pengen bikin film lagi? Untuk saat ini sih kalau pengen, tapi kalau akan kayaknya belum. Karena kemarin sih sempat mau bikin, cuman Kita bisa acting kok.
Gak usah casting gak apa-apa kok kita. Gue pikir lu interest sama film gue nanti pengen main ya. Karena bioskop sekarang kan juga masih ada dan tiada gitu ya. Kadang-kadang buka, kadang-kadang tutup. Kalaupun buka juga cuma boleh 40-50% satu bioskop gitu. Dan orang juga masih belum berani buat nonton di bioskop. Dan harus bikin film yang memang benar-benar tuh orang pengen banget ke bioskop. Kalau film yang nggak orang pengen banget ke bioskop itu buat apa orang ke bioskop? Mendingan sekarang kan udah sekarang karena semenjak pandemik behavior orang nonton udah beda. Karena kita udah lama di rumah, mau nggak mau kan kita nonton Netflix, Disney Star, HBO Go atau whatever it is gitu kan. Even sesimpel nonton TV doang gitu. Dan akhirnya lama kelamaan orang menginvestasikannya tuh ke TV-nya mereka, ke sound system di TV-nya dan itu yang kalau punya duit ya. Tapi secara general behavior orang nonton udah beda. Orang sekarang nonton sering di handphone. Aku kalau di Paradigm lagi treadmillnya udah sejam gue puter aja itu. Apa kayak Netflix gue nonton gitu, udah gue download dari rumah gue nonton. Untung Paradigm juga punya wifi ya. Selalu. Gitu. Kita harus stay connected. Jadi ya itu nge-gym ya akhirnya juga sekarang sambil nonton. Tapi nontonnya selalu di handphone gitu. Nah makanya kenapa gue belum mau bikin. Karena dari segi bisnisnya itu masih agak abu-abu ya sekarang mau kayak gimana gitu menghasilkan uang untuk film sekarang gitu. Apalagi sekarang semua udah banyak banget platform digital kan, YouTube, Instagram, TikTok segala macam udah banyak. Iya benar-benar. Dan Gandhi pun juga sangat aktif ya, bikin konten YouTube sekarang, TikTok juga aktif banget gitu kan, malah Instagram juga juara nomor 1 kayaknya. Karena nomor 1 Ayu Ting Ting sama Raffi Ahmad. Oke, nah kayak itu kan kayak your background bisa dibilang di dunia perfilman lah ya. Nah Gandhi itu kan juga bisa dibilang one of a kind yang spesies langka gitu kalinya yang one of a kind gitu. Yang memang punya background juga di dunia pageant. Pageant industry gitu kan. Betul. Jadi karena aku juga ngikutin banget gitu ya. Kayak maksudnya kece-nya nih adalah seorang Gandhi Fernando ini udah jadi satu orang aktor, udah jadi satu orang selebriti, public figure, produser dan lain-lain gitu. Tiba-tiba hadirlah menjadi kontestan pageant, ya kan? Mr. Indonesia. Nah, Mr. Indonesia kan gitu. Udah gitu juga sekarang dari perjalanan juga kita tahu gitu Gandhi ini adalah satu orang yang benar-benar berpengaruh di dalam dunia pageant gitu, menjadi CEO dari beauty organization, udah gitu yang itu tuh juga punya owning banyak license gitu kan. Tanya sama gue, kok gue nyesel apa enggak ikutan pageant? Nyesel gak sih? Nyesel, karena wow, lumayan nyesel sih. Cuman ya at the end of the day sekarang tuh kayak ya udahlah apa yang mau disesalin kan, udah it's part of my life gitu. Cuman kalau misalkan kalau gue bisa turn back time, gue gak mau ikutan. Dan gue gak mau kecimpung di dalam dunia pageant. Honestly ya, ini 1000% kejujuran gue. Karena gini, gue itu ikutan pageant itu karena sahabat gue, Karina Nadila adalah Putri Indonesia Pariwisata 2017. Dia mewakili Indonesia ke Miss Supranational 2017. Just so happen gue gak tahu apa-apa tentang pageant itu. Gue tahu lah putri-putri itu siapa. Ada beberapa yang pemenang-pemenang gue hafal. Gue maksudnya karena berteman kan. Tapi gue gak pernah ngikutin gitu. Nah akhirnya pas gue ketemu Karina ini gue berangkat ke Poland untuk gue support dia. Dan ternyata I had so much fun di Polandnya gitu. Support dia, terus gue bisa keliling, maksudnya ngelihat negara yang gue gak pernah expect gue akan pergi ke sana dalam hidup gue. Sampai 2 kali malah. Nah terus akhirnya tiba-tiba gue ngelihat tuh gue nonton Misternya. Jadi kan Miss dulu baru gue nonton Mister. Terus gue berpikir, wow, ini kok interesting banget ya. Kok gue baru tahu ada acara-acara kayak ginian. Pengen ikutan tapi kan gue gendut ya. Gimana gue mau ikutan kalau badan gue kayak gitu. Sorry. Terus akhirnya pas gue pulang ke Indo, gue ditawarin sama ownernya yang punya Mr. Indonesia. Mau gak ikutan kayak gitu. Terus teman-teman gue pada bilang, kan lu udah jadi aktor kan. Gue gak mau bilang artis sih. Kan lu udah jadi aktor kan gitu. Udah main film, udah main sinetron, udah main FTV, udah kemana-mana kayak gitu. Masa lu ikutan pageant? Orang tuh ikutan pageant itu yang belum punya nama. Kebalikan, kok lu malah udah punya nama ikutan pageant? Sama kayak Karina juga gitu, udah punya nama tapi kok ikutan kayak gitu. Dia alasannya karena dia pengen jadi Putri Indonesia, dia pengen jadi Miss Universe.
Nah kalau gue di pikiran gue gini, oke, kadang-kadang orang tuh harus mundur beberapa langkah untuk loncat lebih tinggi. Kadang-kadang, ya, probably bisa sukses buat banyak orang. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Nah, gue salah satu yang menurut gue nggak berhasil dalam Misternya itu ya. Nah, jadi gini, jadi gue menang, gue menang Mister Indonesia, tapi dengan 1001 drama yang terjadi dalam organisasi tersebut. Jadi benar-benar yang kayak mungkin lawan-lawan gue itu merasa gue adalah tandingan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mungkin dari segi tinggi gue salah satu yang paling tinggi di situ. Look gue, badan gue juga ternyata gue rajin banget nge-gym sampai badan gue hampir jadi saat Mister, tapi pas Mister Super akhirnya jadi banget. Dan akhirnya banyak banget tuh orang-orang di sekitar gue itu yang ya musuh dalam selimut jatuhnya. Yang dimana baik sama gue di belakang, tapi ternyata kayak bayar akun gosip untuk ngejelekin image gue supaya gue punya banyak haters, gue nggak ada yang dukung segala macem kayak gitu. But it's actually made me more famous. Cuman problemnya adalah famous yang nggak gue inginkan, famous yang a lot of haters gitu, bad publicity. Tapi most probably awalnya gue pikir kenapa sih kok gue bisa sampai segininya gitu loh, sampai banyak banget yang gak suka sama gue gitu. Padahal di dalam dunia acting aja tuh kayaknya gak sampai gini-gini amat. Why is this community so toxic gitu. Nah terus habis itu akhirnya setelah gue udah menang, itu pun gue gak menang juara 1. Gue juara 1 sih, tapi maksudnya juara 1 ada 3 orang kayak gitu. It's a very controversial year waktu itu, tahun yang kontroversi di mana adalah maksudnya kalau nonton di podcast apa di YouTube lain tuh ada full explanation kenapa kayak gitu. Tapi ternyata setelah gue sudah melewati itu semua dan gue memiliki organisasinya tersebut, gue baru tahu ternyata beberapa dari lawan-lawan gue itu regional directornya atau manajernya itu tuh bayar akun gosip buat ngejelekin gue. Karena gue waktu itu ngontek akun-akun gosip ini untuk, bukan gue, salah satu owner Mister Indonesia saat gue lagi berkompetisi di Supranational waktu itu tuh gue bilang gini, find a way untuk menyetop mereka jelek-jelekin gue. Karena ini udah gak kondusif banget dan mempermalukan Indonesia saat gue berkompetisi. Find a way, gimana cara, lu bayar kek, apa kek, terserah. Nah ternyata national director gue tuh bayar beberapa account ini untuk diem, untuk nggak boleh posting apapun tentang gue selama gue lagi kontes. Nah, tapi ternyata pengakuannya adalah, oh kita juga dibayar sama dari beberapa bulan lalu kita tiap bulan dibayar sama si A sama si B untuk ngejelekin Gandhi. I see. Jadi surprise momennya di sana ya. Ini seru nih ya. Iya benar. Behind the scene. Nah terus akhirnya dalam hati gue, wow, oke. Jadi selama ini 1 tahun terakhir 2018 tuh ada banyak banget orang itu yang gak suka karena mungkin merasa tersaingi atau apa tuh, tapi menggunakan cara pembunuhan karakter. I see. Kayak gitu. Nah tapi jadi nggak di mana tuh tetap politik ya? Iya betul. Dan akhirnya chances gue buat berkompetisi di internasional itu tuh akhirnya hilang. Meskipun gue berkompetisi di sana, tetapi gue udah tahu kalau gue bahkan nggak bakal even ada di notice untuk di placement tuh sama sekali nggak. Karena satu hal dan yang lain yang banyak banget lah yang gue find out dari organisasinya langsung yang di sana, dari sana sini dan ada buktinya apa segala macem bahwa oke, berarti gue memang di sana tuh nggak, ya udah gue nggak bakal even punya chance kayak gitu. Dan akhirnya it destroys my career selama 2018 itu gitu. Jadi apapun yang udah gue bangun dalam dunia film, apapun yang udah gue bangun selama bertahun-tahun itu semua hancur, hilang seketika. Di 2018 gue tambah terkenal, for sure gue tambah terkenal. Orang tahu Gandhi Fernando siapa. Tetapi most probably tahun itu banyak kan yang buruk. Gitu. Dan itu gak sesuatu yang gue inginkan. Nah tapi kenapa alasan gue ikutan itu yaitu awalnya adalah gue mundur beberapa langkah, even though gue udah aktor dan segala macam, karena gue pengen menang di internasional. Kalau gue menang di internasional, I will definitely go internasional. For sure gitu. Diem deh semuanya padaan. Gue akan punya nama secara internasional. Tujuan gue tuh itu gitu loh. Nah,
Dan I guess mungkin mimpi gue itu tuh dianggap salah sama orang, terlalu ambisius, terlalu apa. Padahal sebenarnya gue tuh pengen show to myself, to my family dan to people kalau ya kadang-kadang kita harus turunin ego kita untuk kita bisa mendapatkan mimpi yang lebih besar lagi kayak gitu. Dan kebetulan waktu itu memang organisasi internasionalnya itu tuh bekerja sama Cannes Film Festival. Jadi waktu itu pemenangnya internasional itu jadi host di Cannes Film Festival. Ini maksud gue, wow ini bagus banget nih kalau menang. Gue gak peduli duitnya berapa. Gue gak peduli cash prize atau apa. Gue peduli itunya. The opportunity. The opportunity yang akan bisa kalau gue menang juara 1. Gue bisa akan jadi host di Cannes Film Festival. Dan itu gak bisa semua orang lakukan dari Indonesia. Dan gak ada satu pun dari Indonesia yang sampai sekarang pernah menjadi seperti itu gitu. Makanya gue took a chance untuk ya udah nggak apa-apa, gue setahun gue vakum dari entertainment, gue nggak ngambil sinetron, gue nggak ngambil FTV, gue nggak bikin film, gue cuma rilis film doang 1 biji di bulan November, tapi itu pun juga orang lain yang nguruskan. Jadi gue nggak ngurusin film itu segala macem. Nah akhirnya pas bulan November Desember itu film gue yang dirilis flop karena gue nggak bisa promosi, bahkan gue nggak datang ke premiernya sama sekali dan pemeran utamanya gue, karena gue harus berangkat internasional untuk gue berkompetisi gitu. Dan di internasional pun ambles. Dan ditambah selama 1 tahun gue tidak punya pemasukan sama sekali karena gue menginvestasikan ke diri gue dan ke ini semua, license, gym. Imagine of course dengan badan gue yang gak proporsional saat itu, gue hire PT dong. Dan itu bener-bener non-stop, gue seminggu 6 kali gue gym. Dan 6-nya itu pasti pakai PT. Karena gue mau secepat itu. Karena gue benar-benar jauh banget dari apa yang lawan-lawan gue tuh udah raih dari badannya mereka segala macam gitu. Makanya gue sampai sebegitu investasikannya buat itu gitu. Nah makanya kalau misalnya tanya nyesel apa enggak, lumayan nyesel sih. Cuman abis itu pembalasan dendam gue adalah gue akhirnya berkarya di dalam pageant sessions gue yang juga nggak pernah gue rencanain sama sekali, tiba-tiba aja berjalan dan ternyata sukses. Acara pageant sessions YouTube gue mendunia dan ditonton sama banyak banget orang seluruh dunia gitu. Interesting ya. Ini seru banget loh, bisa dikupas. Iya. Detail. Bener. Akhirnya banyak yang sering komen di Instagram gue tuh yang kayak wow. Lu aja yang unplace di Mr. Supra itu bisa melebihi dari pemenangnya sendiri. Bukan yang place ya atau runner up, tapi pemenangnya. Dalam artian dari segi prestasi yang bisa gue raih gitu. Karena ternyata gue at the end of the day, ternyata tuh gak harus tentang memenangkan kontes ya. Ternyata cuma sesimpli dari kamar apartemen gue aja, gue punya sofa, gue undang orang, gue interview. Lama-lama gue bisa interview orang-orang pemenang-pemenang dari Miss Universe, Miss International dan segala macam. Lama-lama nyebar di seluruh dunia basically. Dan ternyata sampai one day gue ditawarin jadi juri akhirnya. Dan ternyata banyak banget yang pada repost wajah gue, tapi dari account Latin. Yang gue juga gak ngerti dia ngomong apaan, atau beberapa gue ngerti, atau account Filipin misalkan kayak gitu, kayak Mr. Indonesia akan menjadi juri di ajang Miss Earth segala macam, which is national director gue bangga, maksudnya dia yang kayak oke, lu memang ambles di acara Mister lo, tapi lu udah melebihi dari apa yang Mister pemenang apapun pernah lakukan dalam hidupnya mereka di dalam dunia pageant. Dan itu gak pernah direncanakan sama sekali, jadi cuman ngalir aja kayak gitu. Nah cuman I think at the end of the day, I've kinda had enough now, pengen branding ke arah yang berbeda. Tetap akan ngelakuin juga, cuman mungkin bisa gue arahkan ngasih kayak ke orang lain lah buat handle. Gue cuman otak di belakangnya aja. Gitu, cuman kayak oke, ini gini, nanti gue yang connect ke orang tersebut, lu aja yang pergi. Mungkin akan seperti itu ke depannya. Toh juga sekarang lagi on hold because of the pandemic, right? Gitu. Jadi ini sangat menarik sekali karena menurut gue ini adalah satu journey ya, satu journey yang mungkin bisa bagus banget di-share ke orang-orang. Kalau misalnya untuk menjadi seseorang somebody, ya memang lo harus ngejalanin journey-nya ya. Naik turun itu udah pasti ada, dan you have to find your way untuk bisa ngedapetin goal lo. Dan di sini bagus banget. Nah speaking of kayak tadi Gandhi punya journey of fitness ya, kayak misalkan lo awalnya mungkin gak pede gitu kan dengan bentuk fisik, and then you go to the gym and then you hire the PT gitu kan. Sebenarnya Gandhi tuh suka gak sih, suka
satu olahraga tertentu? Olahraga malam masuk ya? Wow, kalau itu semua suka. Sekarang sih aku lagi lebih suka kayak crossfit gitu ya. Dibandingkan cuma gym biasa. Karena I get to network with people, I get to meet new people, I get to nggak tahu ya kayak karena gue udah nggak punya goal kayak dulu lagi di mana badan gue harus bulk, harus jadi apa gini-gini. Gue tuh sekarang cuman kayak yang penting gue kurus dan baju gue muat Dan sehat. gitu. Dan sehat gitu. Jadi itu sih sekarang gue lagi suka itu karena gue merasa kalau misalkan gue latihan itu kayak kemarin kayak minggu lalu tuh 2 minggu lalu gue yang di Paradigm Dharma Wangsa ini ya. Cuman mungkin memang kalau misalkan cuma ngelakuin itu doang ya lu cuman lean sama kurus aja sama apa yang lu pengen capai belum tentu jadi gitu. Makanya kita harus tahu apa yang kita mau capai nih. Nah kalau gue tadi kan capainya itu yang penting baju gue muat, gue sehat, gue nggak gampang capek kayak gitu. Di itu foto udah fit keren. di foto fit lumayan gitu. Dan gue kan memang nggak terlalu suka buka-buka baju kalau di Instagram gue kan. Menurut gue aduh jualan gitu kan kayaknya kalau terlalu buka gitu. Gue cuma buka baju kalau gue di pantai apa di kolam renang. Atau gue photoshoot modeling, itu baru gue buka. Tapi lu pasti nggak akan pernah ketemu foto gue yang gue cuman kayak di mana kayak gitu yang random kayak gitu. Kecuali ada yang nyebarin ya, yang gue nggak tahu siapa yang nyebarin gitu di salah satu platform ya gue nggak tahu gitu ya. Tapi kalau yang gue sendiri posting gue jarang sih shirtless. Gitu. I see. It's something new, it's something fresh. Ya beda sih lain daripada yang lain dan most important about gym ya this is most important for me adalah the quality of people yang datang. Mohon maaf gitu ya, ada banyak banget gym di Indo itu isinya adalah orang-orang yang jualan gitu loh. Kayaknya gue pernah bikin di serial gue waktu itu di Garden the Series bahwa hanya dengan bermodalkan kartu fitness ya bukan fitness, kamu jalan-jalan kemana-mana tuh udah bisa naik bisnis kelas, pakai baju-baju branded gitu. Itu kayak sindiran buat orang-orang yang kadang-kadang datang ke gym itu cuman untuk main HP dan ya gitu deh gitu. Nah di Paradigm itu the quality of people yang datang tuh benar-benar yang memang legit orang-orang kerja, orang-orang kaya, maksudnya atau selebriti yang memang benar-benar seleb gitu atau influencer, selebgram kayak gitu. Jadi memang orang-orang yang datang ke sana tuh bukan orang sembarangan, because ya most probably you pay and you get something yang benar-benar worthy of the value that you paid, kayak gitu. Wow, thank you Gandhi. Thank you. Thank you. Menghina orang nggak sih tadi? Meninggikan orang tapi masih menghina beberapa kalangan. Gak apa-apa, kita suka yang kayak begini-begini. Terus Gandhi ini kan banyak banget nih ya, self development tuh banyak banget gitu. Jadi kayak dari aktor, terus produser, terus pageant expert, udah gitu juga content creator. Terakhir tuh aku ngeliat di feed Instagramnya tuh lagi happening banget nih TikToknya gitu, terus YouTuber gitu, terus jadi creative director. Mau nanya dong ke depannya masih ada lagi nggak sih wish dari goal dari seorang Gandhi Fernando? Tadi aku sempat ngobrol ya, pengen nyoba nyanyi sih. Sebenarnya udah bikin single tapi buat soundtrack film, cuman mungkin nanti akan bikin dengan sendiri ya. Cuman ya itu kemarin gue sempat ngobrol sama si arranger lagu ini. Gue sebenarnya nawarin temen gue buat bikin sama dia. Lalu dia malah ngomong, loh gue tahu lo siapa, lo kan Gandhi Fernando gitu. Dan gue pernah nonton film lo Comic 8, dia bilang gitu. Oh iya mas gitu, dia bilang. Kenapa gak lo aja yang nyanyi? Kenapa temen lo kan gak seterkenal itu katanya. Oh tapi kan teman gue pengen jadi penyanyi. Dia memang penyanyi, gue bilang gitu. Nah kalau gue kan bukan penyanyi. Dan suara gue juga menurut gue so-so gitu. Gak yang gimana-gimana banget. Dia ngomong, ya grup-grup band yang gue pegang juga suaranya pas-pasan kok. Tapi buktinya mereka sukses-sukses aja. Kenapa lo enggak? Kayak gitu. Ya udah sih, gue pikir mau dikasih lagu gratis ya siapa yang nolak ya gitu ya nolak Benar, nolak enggak kan kalau mau ngasih lagu gratis ya gue ayo aja, nanti gue bikin video klipnya deh gitu. Jadi kayak kita 50-50 gitulah ibaratnya. I see. Ya kalau kayak gitu sih sebuah opportunity, sebuah kesempatan, kenapa harus dilewatkan kalau memang nantinya di 2021 itu beneran kejadian dan dia memang masih mau lagi kerja sama, mungkin itu ke depannya. Tapi belum tahu ya, kita lihat aja. Sekarang sih yang pasti gue kontrak sebagai creative director di Eccles ini.
Itu 6 bulan kontraknya. Kita lihat dalam 6 bulan ke depan gue bakal kayak gimana kayak gitu. Tapi sekarang sih sibuk kantoran sih sebenarnya. Gitu. Oke. Sekarang terakhir nih ya, terakhir ya. Ini cepet banget sih. Podcast gue tuh bisa sejam loh. Udah profesional loh padahal ini cuma 20 menit. Oke. Nanti kita akan bikin 100 episode bersama Gandhi Fernando. Karena banyak cerita-cerita serunya ya. Banyak banget. Ini banyak banget yang bisa Tadi mau detail tiba-tiba udah dapat kayak 5 menit. Duh belum detail tadi deh. Ini kita tahan buat belum konten YouTube kita nanti. Belum ria, belum sombong gitu kayaknya. Belum sombong gitu. Terakhir ya. Nih terakhir. Sesi jawab cepat. Oke. Ya. Jadi akan ada 4. 4 doang. Ada 4. 10 lah. Karena gue yakin pasti yang terakhir akan dibahas. Lo akan panjang. Oke. Ya. Sudah siap? Sudah siap? Siap ya. Bangun pagi atau bangun siang? Bangun siang. Kopi atau teh? Kopi. Black or white? White. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Pernah ya? Sering banget. Nggak tahu sih kan tergantung orangnya ya. Menurut gue tergantung orangnya. Kalau orangnya banget, selingkuhin aja. Tapi kalau orangnya ya nggak tahu sih, tergantung situasi. Gue pernah nyelingkuhin dan gue pernah diselingkuhin. Dua-duanya. Teh apa kopi? Gue sukanya milk tea. Susu, tambah susu ya. Tambahin susu. Gitu. Kayaknya gue kayak banyak di tengah-tengah deh. Bangun siang, bangun pagi. Hari ini gue bangun pagi. Jam 6:30 juga udah bangun tadi. Buat TRX. Iya kan. Terus besok bangun siang. Ntar lusa bangun pagi lagi. Jadi kayaknya gak ada balance kayaknya hidup gue. Aku ambil tengahnya aja semuanya. Ambil tengah ya. Selalu ada di posisi tengah ya. Iya. Oke. Bertiga kan. Jangan traveling ya. Oke deh. Thank you so much. Beneran udah ini. Fernando. Kurang deh part 2. Iya pastinya ya. Kita akan bikin part 2, 3. Banyak banget tadi yang bisa kita bahas untuk the next episode. Benar. Ya. Pokoknya nanti akan kita undang lagi Gandhi Fernando dan kita akan cerita lebih detail lagi. Siap. Ya karena ini sangat menarik sekali konten-kontennya nggak sih, cerita-ceritanya. Yes, oke, nanti kita akan ketemu lagi. Aku pengen ngasih pesan dulu dong. Apa tuh? Boleh. Buat semua pendengar, buat semua penonton, buat Erik, buat Franz, jangan lupa ria, jangan lupa sombong di hidup ini. Karena itu yang paling penting pemirsa. Ucapan adalah ibadah. Canda ya guys, canda. Okay, so thank you for being with us. Jadi kalau misalnya untuk kalian semua, if you have any question, any feedback, any request, boleh banget langsung DM ya, message kita ke social media kita dan juga jangan lupa follow @Paradigm Fitness Indonesia. See you in the next episode. Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future.